Anggreni Rahayu dengan NIM 140162353 dari Prodi PPKN angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah LKFP. Oke, let's get started. Pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan LKFPKN pada semester ini yang relevan dengan konsep filsafat pendidikan sosio-rekonstruksionisme ialah saat saya disuguhi fenomena realitas sosial yang tengah terjadi dan seluruh anak di kelas diharuskan untuk berpikir kritis dalam menanggapi realitas ini. Seperti misalnya sehabis melakukan presentasi kelompok, Pak Fauzi seringkali mengaitkan isi dari materi yang telah dipresentasikan oleh mahasiswanya dengan realitas sosial, dan Pak Fauzi juga turut mengikut sertakan kami untuk mengutarakan pendapatnya terkait realitas sosial tersebut. Selain itu, hal yang saya pelajari tentang pendidikan dalam mendorong perubahan sosial yaitu pendidikan mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan kreatif. Individu yang terdidik ini mampu menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan sosial. Dan melalui pendidikan, seseorang dapat mengetahui realitas sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Saya memaknai pendidikan pendekatan kritis Saya memaknai pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan sebagai suatu hal yang penting, karena pendekatan ini dapat dimaknai sebagai proses yang mendalam dan transformatif dalam memahami, menganalisis, dan menilai berbagai konsep serta realitas sosial. Lalu untuk contoh konkretnya yaitu kegiatan discussion after presenting the material. Nah, kegiatan discussion atau tanya jawab ini sangat membantu saya berpikir kritis karena kegiatan ini tuh tidak bergerak satu arah saja, melainkan bergerak dari berbagai arah, sebab orang lain yang tidak mengajukan pertanyaan kepada kelompok pemateri dapat bergabung untuk mengutarakan pendapatnya, entah itu pendapat sanggahan atau sekadar tambahan pemuat saja. Jika saya dosen di mata kuliah ini, mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran seperti simulasi role playing. Mahasiswa akan mensimulasikan atau memerankan berbagai situasi yang terkait dengan isu-isu sosial yang tengah terjadi. I think it would be fun and great to show different social issues that are happening and in a way that's engaging and easy to understand. Tentunya hal ini akan membantu mahasiswa untuk memahami berbagai perspektif dan mengembangkan solusi yang kreatif dalam menghadapi realitas sosial yang tengah terjadi. Lalu untuk alat integrasi pembelajarannya, saya akan menggunakan alat pembuatan konten multimedia. Alasannya, alat pembuatan konten multimedia seperti video, podcast, dan infografis dapat membantu mahasiswa untuk mempresentasikan ide dan temuan mereka dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan presentasi mahasiswa, mendorong pemikiran kritisnya, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta memungkinkan mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk contoh implementasinya bisa berupa meminta mahasiswa untuk membuat podcast tentang topik yang mereka minati dan mempublikasinya di platform streaming audio, atau merancang tugas di mana mahasiswa membuat infografis untuk memvisualisasikan data dan statistik tentang masalah sosial tersebut. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif agar mendorong semua mahasiswa aktif dalam perkuliahan saya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman di mana semua mahasiswa merasa dihargai dan dihormati, serta tidak menjudge setiap pendapat yang mereka utarakan. Cara saya mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial adalah mengukur pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep demokrasi dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata dengan cara memberikan tugas yang berkaitan dengan topik tersebut, mengamati perilaku mahasiswa di kelas, serta mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa tentang pengalaman belajar mereka selama mereka belajar di kelas. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to